Oke, halo, tes, tes. Oke, cek, cek. Suara saya kedengeran nggak? Jelas nggak? Boleh dibantu? Suara saya jelas tidak? Halo, halo. Sorry sebentar ya. Oke, jelas ya. Eh, Oke, halo Bapak Ibu semua. Jadi langsung aja saya bahas. Jadi biasanya saya buat video YouTube cuma lagi nggak bisa. Jadi di sini saya akan bahas terkait bandar atau big player yang jualan di bawah harga IPO. Emangnya nggak rugi ya? Apa namanya, ada bandar atau ada big player itu jualan di bawah harga IPO. Padahal misalkan harga IPO-nya aja 200, dia jual average 100 atau bahkan 50. Emang nggak rugi ya gitu kan? Nah, jadi sebelum masuk ke sana, sebelum masuk jauh ke sana, itu kita harus paham atau kita harus tahu bahwa ketika sebuah perusahaan IPO itu banyak mekanismenya. Banyak mekanismenya, rasanya pernah dijelaskan juga oleh salah satu legenda pasar modal tentang ini, di mana banyak pemain IPO. Jadi banyak bandar-bandar IPO. Di mana IPO itu banyak, ada yang emiten dia oh dia nggak mau pusing sama sahamnya, ya udah dia jual putus sahamnya ke bandar gitu kan. Atau misalkan oh saya mau, ya dia nampung sendiri di fixed allotment dengan nomini-nomininya gitu. Ya beda-beda gitu. Dan nggak semua emiten, ini oknum emiten doang gitu. Jadi jarang lah yang seperti ini gitu kan. Ini oknum emiten gitu kan. Ada oknum emiten yang seperti itu. Nah, kadang ada oknum-oknum emiten yang tadi saya bilang, itu mereka nggak mau sibuk-sibuk maintain harga sahamnya. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah yang mereka jual putus aja ke bandar atau big player yang mau ngambil, gitu kan, yang mau ngambil. Jadi ada beberapa bandar atau beberapa bandar IPO, ya mereka dapat barangnya karena jual putus, beli putus gitu kan. Nah, kalau seperti itu biasanya mereka dapat diskon, gitu kan. Seberapa banyak diskonnya itu beda-beda, ada yang 30%, 40% gitu. Jadi itu tergantung kesepakatan lah masing-masing. Cuma umumnya diskon itu di angka 20 sampai bisa 40% itu ada. Seperti itu. Nah, jadi kenapa ada saham bisa jatuh di bawah harga IPO dan ada beberapa pihak yang jualan terus-terusan? Ya mungkin itu barangnya barang diskon. Gitu kan, barang diskon ya mungkin nanti dibawa diakumulasi lagi atau nanti tidak diakumulasi lagi, ya kita nggak tahu gitu. Tergantung bandarnya gitu. Tergantung bandarnya. Contoh ada satu emiten, saya nggak bisa sebut emitennya apa, itu saya dengar diskon, dapat diskon itu 40%, bandarnya atau big playernya ini. Gitu kan, bandarnya dapat diskon, big player dapat diskon 40%. Singkat cerita, open ARB, opening market itu dia 2 hari pertama itu langsung turun berapa puluh persen. Gitu kan. Sahamnya bukan yang baru-baru ini ya, udah 2023 dia IPO gitu. Nah, lalu ternyata bandarnya ngumpulin balik di bawah. Jadi setelah saya coba-coba cari informasinya, oh ternyata bandar saham ini itu dapat diskon 40%. Jadi wajar waktu harga IPO 150, 60, 70, saya lupa tepatnya berapa, itu mereka langsung dump ke 130, bahkan ke 110 sempat gitu kan. Nah, itu mereka jual dapat average jualan di 140-an, 140, 150 gitu kan. Apa mereka rugi?
ya di atas kertas rugi, tapi di belakang tidak karena dapat diskon gitu kan. Dan mereka akhirnya ngumpulin balik, bandar ini ngumpulin balik, dan sekarang harga sahamnya sudah jauh di atas harga IPO gitu. Nah itu salah satu contoh kasus aja gitu, bahwa yang seperti itu ya ada gitu, seperti itu. Jadi kemungkinan pertama itu barang diskon, atau kemungkinan kedua ya sebenarnya ketika sebuah perusahaan nerbitin sebuah saham itu bisa dibilang nggak ada modalnya sama sekali gitu kan, atau bisa dibilang modal nol. Tapi kalau di kertas ya di sekuritas biasa tulisannya adalah nilai nominal gitu kan, nilai nominal seperti itu. Jadi ya kemungkinan kedua ya mungkin ini oknum emitennya ya asal jadi duit aja gitu. Tapi rasanya jarang yang seperti ini, biasanya lebih ke jual putus seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa ada emiten atau ada saham yang ya bisa turun seperti itu di bawah harga IPO langsung ARB gitu ya. Ya salah satunya penyebabnya itu. Mungkin dapat diskon atau mungkin ya asal jadi duit aja. Seperti itu. Nah, lantas apakah hal seperti itu bursa bisa tahu? Ya nggak bisa. Gitu kan. Jadi yang menyalahkan bursa ya salah juga gitu. Karena ya bursa nggak punya kendali atas itu semua gitu. Seperti itu. Yang pasti bursa udah ngasih screening untuk emiten masuk itu syaratnya apa aja, dan saya rasa itu syaratnya udah cukup ketat. Cuma ya memang kan konsultan IPO-nya lebih pintar gitu kan. Syaratnya diakalin ya lolos juga seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi itu kenapa ada saham yang di bawah harga IPO itu bandarnya atau big playernya itu bisa jualan terus, kesannya kok kayak rugi gitu. Seperti itu, padahal tidak. Gitu Bapak Ibu. Jadi semoga bermanfaat. Ya silakan kalau ada pertanyaan yang masih relevan terkait pembahasan ini boleh ditanyakan sambil saya lihat-lihat kalau ada pertanyaan atau tidak, gitu kan. Gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nanti IPO-in sebuah emiten, ya Bapak Ibu akan dihadapkan punya standby buyer-nya enggak yang mau nyerap barang. Gitu kan. Kalau nggak punya gimana? Oh, mau IPO-nya real aja ke market atau nanti mau dijual, misalkan dijual diskon, ya itu nanti Bapak Ibu akan menghadapi dinamika seperti itu kalau Bapak Ibu mau IPO gitu kan. Seperti itu. Ya, saya pernah ada satu emiten sekarang udah listing ya. Waktu itu sempat ketemu saya mau IPO, ya beliau ngasih diskon gitu. Mau nggak barangnya saya kasih diskon 20%, dia bilang gitu kan. Saya bilang saya mau gitu, sok aja. Tapi orangnya nggak ada kabar sampai emitennya udah listing pun akhirnya orangnya nggak ada kabar. Ya udah gitu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan dinamika seperti itu ketika Bapak Ibu melistingkan sebuah perusahaan. Gitu kan. Ya nggak selalu seperti itu tapi umumnya seperti itu. Gitu. Oke, saya baca pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan. Oke. Halo. Gitu Bapak Ibu. Ini pertanyaannya nggak ada. Nanya saham semua. Suaranya kenapa emang? Saya emang lagi agak serak ya. Cuma nggak tahu di sini jadi suaranya jadi apa. Gitu. Ya, di save. Oke, paling itu dulu ya. Jadi supaya videonya tercapture nggak terlalu panjang, saya izin cut dulu di sini. Nanti saya coba live lagi untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Seperti itu. Nanti kita coba. Gitu, thank you semuanya. Nanti ya kita live lagi habis ini. Saya coba save ini dulu. Thank you.